bisa masuk surga bareng-bareng keluarga itu punya sifat apa? Sabar. Apa itu sabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, kalaulah kita sudah lama tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, kemudian ada kabar bahwa kita bisa kumpul bareng lagi, kira-kira senang tidak? Senang ya? Apalagi terhadap keluarga inti kita, ayah bunda kita, bahkan ke atasnya lagi adalah kakek nenek kita, ke bawahnya ya kalau sudah kita tua anak cucu kita ya. Di bawah cucu apa? Cicit. Di bawah cicit cucu, memang ikan. Canggah kalau bahasa Jawanya ya, canggah. Tuh, kumpul bareng, reuni. Itu di dunia saja kita senang, di dunia saja kita bahagia, kumpul bareng dengan keluarga kita yang udah lama kita gak ketemu. Ini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menginformasikan kepada kita bahwa nanti ada satu keluarga yang kumpul bareng anak cucu keturunannya di surga. Mau apa tidak? Mau benar apa mau bunget? Mau bingit? Mau banget? Ayo. Nah, subhanallah. Kita baca surat Ar-Ra'd ayat 23. Itu informasi Allah terhadap satu keluarga bisa bareng kumpul di surga lagi. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Informasi Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 bahwa nanti ada di surga yang bernama surga Aden. Yadkhulunaha, maka akan memasuki surga Aden tersebut siapa? Wa man salaha min abaihim, mereka-mereka yang soleh-soleh dari bapak-bapak mereka. Tuh, bapak-bapak mereka. Kita punya bapak punya bapak namanya apa? Kakek.
kakek punya bapak apa namanya? Buyut. Buyut bukan ke bawah ya? Oh ke atas juga. Buyut. Ke atasnya lagi masuk cicit. Cicit ke bawah kayaknya. Subhanallah. Ketemu tuh. Ketemu. Masya Allah. Terus wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Tuh subhanallah. Istrinya berapa? Istri berapa? Istri-istri mereka. Gitu. Kan istri berapa? 3. Kalau satu iswan. Nah jadi kumpul tuh, yang punya istri 1 kumpul, yang punya istri 2 kumpul. Masya Allah. Ya. Wa dzurriyyatihim, wa dzurriyyah. Kalau tadi aba ke atas, kalau dzurriyyah ke bawah, keturunan. Iya. Dzurriyyah keturunan. Tadi anak, cucu, ya, cicit, terus canggah, itu atas, bawah, samping, masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, sementara malaikat masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu sambil mengatakan salamun alaikum, salam atas kalian, selamat, kalian berhasil, ayo masuk. Fa ni'ma uqbad dar, itu adalah tempat yang paling baik, akibat perbuatan yang paling baik. Kenapa? Bima sobartum. Semua itu berkat kesabaran kalian. Jadi salah satu cara kita untuk bisa masuk surga bareng-bareng keluarga itu punya sifat apa? Sabar. Apa itu sabar? Sabar. Ya sabarlah. Nggak jelas maksudnya apa. Padahal sabar itu adalah habsun nafsi fima yakrah, menahan diri dari sesuatu yang kita nggak suka, itu sabar. Siapa yang suka sakit? Ada yang suka sakit? Ada yang suka mafi fulus? Wah, saya lagi seneng nih, kenapa? Lagi nggak ada duit. Ada begitu? Enggak. Iya. Ya, saya lagi seneng nih, kenapa? Lagi bokek? Nggak ada. Saya dipecat, saya nggak ada kerjaan. Tapi ketika dia menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai itu insya Allah jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang kadang-kadang nggak memahami makna sabar. Padahal sabar itu kalau menurut bahasa Arab, as-sabru kas-sibir. Sabar itu seperti kita meminum jadam. Tahu jadam? Batu hitam ditumbuk, ya. Terus pakai air, itu pahitnya luar biasa. Pahit sekali. Murrun fi madaqatihi. Pahit ketika kita minumnya. Tapi awaqibuhu ahla minal asali. Akibat dari meminum jadam itu lebih manis daripada madu. Ada yang lebih manis daripada madu? Kita pagi-pagi sudah dibangunkan dengan azan, as-salatu khairum minan naum. Lagi enak-enak tidur. Tapi bagi kita, ini sesuatu yang harus saya kerjakan, harus saya lawan. Panas terik begini, masuk ke masjid, ya, ini sesuatu yang harus lawan. Malas, itu yang harus dilawan. Subhanallah. Ya, kenapa? Akibat daripada itu semua akan membawa kepada kemanisan nanti di akhirat. Betul? Coba bayangkan kalau orang nggak sholat, apa jadinya? Ada orang yang udah masuk surga, dia jalan-jalan ke neraka. Nerakanya namanya neraka sakor. Nah,
yang penduduk surga ini nanya kepada penduduk neraka sakar, "Ma salakakum fi sakar?" Kenapa kok kamu masuk neraka sakar? Padahal kamu dulu di dunia sama saya bareng-bareng, dagang bisnis bareng-bareng, kok kamu masuk neraka? Apa kata mereka? Lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak pernah sholat. Kamu sholat, saya enggak, ngerokok terus di tempat parkiran. Kamu sholat, saya di kantin makan. Lam nakum minal musallin. Dulu saya nggak pernah sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jam istirahat, kamu ke masjid, saya enggak. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di warung kopi pojok tuh. Ya, udah gitu makan bakwan, makan 5 aku 1. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuh. Kenapa lagi? Walam nakun nut'imu miskin. Kami dulu nggak pernah memberi makan orang miskin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita lalui ini semua memang nggak enak. Capek-capek ya, pagi-pagi udah bangun, panas-panas sholat zuhur ya, lagi sibuk-sibuknya di asar kita tetap harus sholat. Emang gak enak. Tapi itu harus dilalui, Kenapa? Kita ingin bahagia di akhirat, betul? Kenal yang namanya dokter yang ahli herbal, Zaidul Akbar. Iya, belum lama saya tertarik dengan ungkapannya, masya Allah. Begini, ketika dia menggambarkan betapa orang kalau sabar itu seperti minum kopi pahit. Dan beliau mengatakan bahwa ternyata kopi pahit tanpa gula itu kalau diminum secara terus-menerus akan membawa kepada kesehatan tubuh. Karena di dalam kopi pahit tanpa gula itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Katanya begitu menurut beliau, ahli herbal. Jadi bagaimana sikap seorang yang sudah terbiasa meminum kopi pahit tanpa gula? Begitu dia minum, walaupun pahit, tapi dia bilang apa? Nikmat. Masih dia berkata nikmat, padahal pahit. Karena apa? Dia lakukan itu dengan keyakinan bahwa di balik kepahitan yang saya alami, saya akan ambil hikmah kesenangan di depannya, yaitu apa? Tubuh saya sehat. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa minum kopi pahit, bagaimana reaksinya? Begitu minum, dia meludah dan sebagainya, sumpah serapah. Apa ini pahit? Kenapa? Dia nggak sadar bahwa yang namanya khasiat sesuatu itu nggak instan, butuh proses untuk dia mendapatkan kesenangan. Begitu ceritanya. Orang mau masuk surga bareng-bareng bersama keluarganya, itu butuh proses. Dan gak bisa instan, harus terus-menerus. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlimu untuk dia senantiasa mengerjakan sholat. Ahlimu, siapa ahlimu? Bukan hanya istri, bukan hanya anak, yang termasuk keluarga kita, yang ada di lingkungan keluarga kita. Hatta dia seorang supir, hatta dia seorang pembantu rumah tangga, itu adalah ahli kita, keluarga kita. Perintahkan untuk sholat. Dan orang-orang yang akan mewarisi surga seperti itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2.
Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Masya Allah, mereka itulah pewaris daripada surga Firdaus. Kalau Anda saja senang mendapatkan warisan dari keluarga, apalagi Anda dinyatakan sebagai pewaris surga Firdaus, tambah senang nggak? Udah kumpul bareng, mendapatkan warisan, masuk surga bareng-bareng bersama keluarga. Masya Allah, sholatnya khusyuk. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang nggak penting, ya, meninggalkan ya, perbuatan baik perkataan nggak berguna ditinggalkan. Jangan sampai, Masya Allah, saya setiap malam Jumat, nih ntar malam nih, ya, itu ngajar di Masjid At-Taqwa Roksi, ya, dekat pinggir kali. Itu kalau saya pulang ngajar di pos rondanya itu malam-malam Jumat, bapak-bapak udah tua-tua, bukannya dia ngaji malam Jumat, apa yang dilakukan? Main gaple. Udah gitu main gaple pakai gantungan batu. Udah tua-tua, udah umurnya asar mau maghrib, malam Jumat masih main gaple pakai gantungan. Coba, astagfirullah. Emang sih saya tanya pakai duit ya? Enggak Pak Ustaz, enggak pakai duit. Kita senang-senang aja. Kita bikin rahat-rahat aja istilahnya gitu. Tapi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang pewaris surga enggak begitu kriterianya, enggak begitu. Kenapa? Yang seperti itu mah ditinggalkan. Ngapain? Lebih baik ngomong yang baik-baik, lebih baik baca Quran, lebih baik kita baca buku dan sebagainya, daripada berjam-jam, ya, udah pegel sini, udah merah di sini, ya, gantungan batu, mending batu yang kecil, batu bata 2 kiri kanan. Coba. Walladzina hum li furujihim hafizun. Gak bakalan pewaris surga kalau dia berzina. Baik zina yang secara langsung maupun zina mata, ya, zina telinga dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, apalagi ya yang sudah kaitannya kepada LGBT, ya. L-nya apa? Lesbi, G-nya gay. LGBT, B-nya biseksual. Nauzubillah. Bisa kanan, bisa kiri, ya, ACDC istilahnya. T-nya transgender, merubah alat kelamin. Nauzubillah. Gak bakal tuh pewaris surga, gak bakal. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Untuk masuk surga bareng-bareng sebagai pewaris daripada surga Firdaus, menjaga amanah, menjaga janjinya, dan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia menjaga solat daripada orang lain, bukan dirinya sendiri. Karena kata-kata yuhafizun dari kata hafazo, yuhafizu, muhafazo, artinya saling menjaga, bukan untuk dirinya sendiri saja. Suami sudah sholat, istrinya udah sholat belum? Itu yuhafizun. Lihat anaknya udah sholat subuh belum? Kalau belum dibangunin, itu namanya yuhafizun. Begitu pula sebaliknya, istri sudah sholat, lihat suaminya udah sholat belum? Bangunin. Ibunya, orang tuanya udah sholat belum? Bangunin. Itu yuhafizun, saling menjaga. Nah, orang-orang seperti inilah nanti akan masuk surga bareng-bareng. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u man ahabba.
Seseorang nanti bersama siapa yang dicintainya waktu di dunia. Kalau dia cinta ulama, dia cinta ustadz yang soleh, yang baik-baik, insya Allah dia bakal masuk surga bersama ustadznya, bersama orang-orang solehnya. Kalau dia dulu di dunia bersama yang dia cintainya, istrinya yang tercinta, ya, anaknya yang dia cintai, bapaknya yang dicintai, kakeknya yang dicintai, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menjaga ibadah mereka, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu insya Allah nanti di surga pun begitu juga. Kalau udah di dunia nafsa-nafsi, nggak teguran, nggak saling nasihat menasehati, mana bisa itu masuk surga bareng-bareng? Bisa-bisa istrinya masuk surga, lakinya masuk neraka. Kenapa? Nggak sholat. Kenapa? Nggak menjadi suami yang baik, malah berbuat zolim kepada istrinya. Istrinya digebukin, istrinya diusir dari rumahnya. Ada yang begitu. Sampai istrinya keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena nggak kuat menghadapi suami seperti itu. Mendingan saya keluar rumah, mendingan saya menyingkir dari laki-laki yang model kayak begitu. Ada. Nah, apa laki yang kayak begini bakal masuk surga bareng-bareng sama keluarga ya? Karena dia tidak menjaga daripada keluarganya yang terdekat. Apa kata Allah? Ayo kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita saling jaga. Bagaimana bisa masuk surga bareng-bareng sama kita? Kitanya nggak saling jaga. Ayo, bapak-bapak nih, wabil khusus nih, ya, atau anak muda laki-laki nih, Anda mempunyai tanggung jawab 4 wanita di hadapan Anda. 4 wanita yang Anda harus jaga. Jangan sampai masuk neraka. Keputusan ada di Anda. Mau menjaga apa enggak nih? Ya, mau bersama sama Anda enggak nanti di surga? 1, wanita itu adalah ibumu. Siapa yang menjaga ibunya dengan baik, insya Allah bersama ibunya nanti di surga. Wanita yang kedua, kalau dia punya istri, istrinya. Kalau dia punya saudara perempuan, saudara perempuannya. Itu tanggung jawab dia. Ketika orang tua kita meninggal, Anda seorang laki-laki, tanggung jawab Anda kepada saudara perempuan. Karena Anda menjadi walinya. Anda seorang laki-laki, saudara laki-laki, Anda menjadi walinya. Apalagi yang keempat, kalau Anda punya anak perempuan yang sudah dewasa, yang sudah gadis. Apa kata Nabi SAW kepada putri sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq? Ketika putri Abu Bakar keluar rumah tanpa menutup aurat, pada saat itu Nabi langsung menegur, "Hai Asma, seorang gadis tidak pantas kalau keluar rumah kecuali dia menutup auratnya." Kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Bayangkan, Nabi saja menjaga putri Abu Bakar untuk dia berhijab, menutup aurat. Kenapa? Karena ketika seorang wanita keluar rumah tanpa menutup aurat, dilihat oleh mata-mata laki-laki yang katakanlah yang binal. Berapa pasang mata itu yang melihat? Kira-kira ada berapa orang yang melihat? Berapa pasang mata yang melihat? Dosa nggak itu? Dosa nggak itu? Maksiat nggak itu? Dan itu akan terpulang kepada Anda. Kalau Anda seorang ayahnya, kalau Anda seorang saudara laki-lakinya, kalau Anda seorang suaminya, kalau Anda seorang anaknya, karena ibunya nggak pakai menutup aurat tadi. Ada loh, seorang ibu yang nggak menutup auratnya.
Udah dinasihatin sama anaknya masih belum juga menutup aurat? Ada. Itu tanggung jawab Anda. Kalau sudah Anda menyampaikan betul akan firman Allah, akan peraturan Allah, dia tetap tidak memakai, Anda bisa berkata, inni bari'um minka, aku berlepas diri ya Allah dari hal yang demikian. Boleh kalau Anda sudah betul-betul, tapi ngomong juga belum, ya, memeringati juga belum, berusaha menjaga juga tidak. Malah seneng kalau lihat anak perempuannya tidak menutup aurat, rambutnya terurai, pakaiannya masya Allah, nauzubillah, pakaian sekwilda sekitar wilayah dada, pakaian sekwilda dipakai, apalagi pakaian bupati. Apa bupati? Oh tahu, buka paha tinggi-tinggi katanya. Nauzubillah, tuh nauzubillah. Ketika saya ceramah di Purwakarta, ya, itu ada ungkapan, Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Kenapa? Pakainya serpo. Apa serpo? Puser ketempo. Astagfirullahaladzim. Ada pakaian wanita itu pusernya sampai kelihatan, ketempo. Auzubillah. Orang tua mana yang bangga seperti itu? Kakak laki-laki mana bangga terhadap adik perempuannya yang membuka aurat kayak begitu? Itu nggak benar, itu nggak menjaga, itu mana mungkin bisa masuk surga bareng-bareng kalau kayak gitu. Betul? Betul? Ayo, oke, kita koreksi lagi. Mari lihat, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Silakan dibaca ya. Surat 52. Rum. Ada yang sudah dapat duluan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, baik. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa atba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'im bima kasaba rahin. Iya. Jadi nanti setiap seseorang yang beriman, ya, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak-anak cucunya yang beriman, kami hubungkan mereka satu sama lain nanti di surga. Mau nggak begitu? Bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya beriman, mantunya beriman. Itu nanti saling dihubung-hubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Bagaimana caranya? Gini. Ya. Kalau anaknya beriman, maka ketika nanti dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ibuku di mana ya? Dia juga beriman kepadamu. Bapakku di mana ya Allah? Nih, anak-anak yang soleh yang beriman tuh begitu tuh. Pada saat itu ternyata tingkatan surga antara si anak dengan si bapak atau ibunya nggak sama. Subhanallah. Dengan kerahimannya Allah, ini ternyata bapak ibunya diangkat oleh Allah sama nanti
surganya dengan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Kalau ternyata si bapak ini beriman, anaknya pun beriman, si bapak melihat kok nggak ada anakku, gitu, ya. Maka akhirnya disampaikan nih kepada Allah, berarti digabungkan lagi nanti, subhanallah. Maka ada dalam surat Az-Zumar. Tahu surat Az-Zumar? Az-Zumar artinya apa? Ada yang tahu Az-Zumar artinya? Rombongan, betul Pak. Karena Bapak udah jawab benar, boleh pulang duluan Pak. Nah, salahnya. Az-Zumar itu rombongan. Jadi nanti kalau sudah saling ketemu di sana segala macam, akhirnya apa? Masuk surganya Zumaro. Zumaro itu berrombong-rombongan, berbondong-bondong masuk surga. Masya Allah. Sama seperti tadi, malaikat menyambut dari berbagai pintu sambil mengatakan, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Masuk, ayo masuk dengan salam, dengan keselamatan. Subhanallah. Pengen begitu? Halo, pengen begitu? Nah, di antara caranya yang lain adalah begini. Nabi SAW mengatakan, ada 3 yang amalannya itu terus berlanjut walaupun orangnya sudah meninggal. Di antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu. Walad, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Selalu mendoakan orang tuanya. Itu terus nyambung. Sampai pada gilirannya, subhanallah, ada orang tua yang ketika dimasukkan ke dalam surga sampai bengong, sampai begini dia, gak percaya karena gak sesuai dengan amalnya. Apa bahasa Jepangnya begini? Melongo. Apa bahasa Jepangnya? Takashima. Itu ya. Belajar sedikit-sedikit bahasa Jepang ya. Takashima ya. Iya. Kalau nggak mahal, Takashimura. Itu tahu tuh. Takashimura nggak mahal ya. Kalau nggak punya duit, bahasa Jepangnya apa? Mafifulus bahasa Arab Pak. Bahasa Jepangnya nggak punya duit, sakuku rata. Itu sakuku rata. Iya, itu nggak punya duit Pak, sakuku rata. Ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, bahasa Jepang ya. Baik. Jadi si bapak bertanya kepada malaikat, kenapa aku berada di surga seperti ini? Apa kata malaikat? Hadza bistighfari waladika. Ini berkat anakmu suka istighfar, minta ampun kepada Allah untukmu. Jadi kalau sebagai anak, ayo kita doain orang tua kita agar orang tua kita tuh bersama kita di surga yang paling tinggi. Setiap kali anak itu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, itu akan memproses nantinya orang tuanya memiliki atau mendapatkan surga yang tinggi di akhirat. Mau seperti itu? Mau? Saya dapat kiriman video, ada di Jogja seorang pedagang soto itu tuh yang keliling kampung itu. Rujak bebek. Ya. Ketika dia menjajakan dagangannya, dia ada jeda antara rujak dengan bebek. Rujak, bebek. Ditanya sama orang kampung, kenapa Pak? Kalau menjajakan rujaknya kok ada jeda? Enggak, rujak bebek gitu. Kenapa? Saya setiap kali menjajakan makanan saya, rujak dan bebek ada jedanya. Di saat itu saya berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Masya Allah. Rujak, Rabbighfirli wali walidayya. Bebek. Berapa kali di dalam sehari menjajakan makanannya dengan menyebut rujak bebek, tapi di tengah-tengahnya doa kepada orang tuanya. Subhanallah. Ayo.
Berapa kali Anda berdoa untuk orang tua? Berapa kali? 5 kali. Ya itu mah sholat. Kalau nggak sholat yang perempuan gimana? Nggak doain. Ayo, berapa kali? Sekarang saya mau tanya, berapa kali Anda buka HP? Berapa kali kalau Anda buka HP? Kasih angka. Berapa kali? Ya, berapa kali? Ya, mohon maaf kalau yang nggak punya nggak apa-apa ya. Ntar kita cari trik yang lain seperti rujak, Robik Firly, wali walidaya, bebek, itu. Halo, yang punya HP berapa kali dalam sehari kita begitu melek mata kita sampai kita memejamkan kembali mata kita itu kita berdoa untuk orang tua kita. Berapa kali kira-kira? Ada 100? Hah? 100 kali? Masa nggak ada? Ada ya 100 kali ya, karena ini orang pekerja pasti 100 kali bisa buka HP. Nah, bagaimana tuh ketika Anda membuka HP, maka seperti itulah Anda mendoakan orang tua Anda. Begitu buka HP, ada foto kedua orang tua kita. Begitu buka HP, Rabbik firli wali walidayya. Dalam hati saja. Buka HP, Rabbik firli wali walidayya. Sebanyak itu Anda membuka HP dalam sehari, sebanyak itu Anda mendoakan orang tua Anda. Apa hikmahnya? Kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Sebagaimana kita saat ini mendoakan orang tua kita, sebanyak itu kita doakan orang tua kita, insya Allah anak kita akan mendoakan seperti itu kepada kita. Ayo, kalau kita sekarang malas berdoa atau sedikit berdoa, itu akibatnya nanti anak kita pun akan sedikit doain kita. Padahal apa yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal? Doa. Doa dari siapa? Doa dari anaknya. Subhanallah. Gitu ya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi banyak cara kita untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Betul? Tinggal kemauan saja. Mau nggak kita? Seperti itu. Kalau tidak ada? Ada? Jangan malu-malu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa, insya Allah, kita reuni dengan keluarga kita di surga. Syaratnya tadi sabar, syaratnya ayo saling menjaga, ayo saling kita tegakkan sholat, saling berbuat baik, saling nasihat menasihati, doain orang tua kita, sebagaimana nanti kita akan didoain oleh anak-anak kita semua, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum salat ba'diyah zuhur, silakan dilaksanakan salat ba'diyah zuhur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.